Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sambil belajar, bekerja, dan beribadah di rumah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi ke-8 mata kuliah perbandingan administrasi negara, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait model-model atau paradigma dalam administrasi publik. Adapun beberapa tujuan dari pembelajaran hari ini adalah mahasiswa nanti dapat memberikan atau menyebutkan beberapa model yang berbeda dalam administrasi publik. Yang kedua, mereka bisa menjelaskan perbedaan-perbedaan serta karakteristiknya. Dan yang ketiga, mereka bisa mengidentifikasi bagaimana kerangka analisis untuk identifikasi tata kelola pemerintahan yang ideal. Ada beberapa tahapan pembahasan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah tantangan-tantangan di masa depan dalam administrasi publik. Kemudian saya akan menjelaskan 3 paradigma besar, yaitu Old Public Administration, New Public Management, New Public Service, dan juga bagaimana kita bisa mempunyai kerangka analisis tata kelola pemerintahan yang ideal. Nah, kenapa kok kita butuh mengerti model-model dalam administrasi publik dan juga transformasinya? Yang pertama tentunya di era globalisasi seperti sekarang, tantangan untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan itu semakin kompleks, yang mana setiap perubahan yang nanti diberikan itu tentunya harus bisa diimbangi dengan bagaimana pemangku kepentingan publik itu dapat juga berubah menyesuaikan zaman, menyesuaikan teknologi, dan juga bagaimana menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita terkait pelayanan publik yang ideal. Kemudian ada juga pembahasan seputar bagaimana negara dengan pendapatan rendah atau pendapatan menengah ke bawah itu juga harus terus beradaptasi, menyesuaikan dengan perubahan-perubahan, atau mereka harus belajar terhadap negara-negara yang saya kira punya status ekonomi yang lebih maju, sumber daya manusia yang lebih kompeten, dan juga bagaimana mereka dapat memberikan impact atau dampak yang baik terhadap tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, maupun pengantaran pelayanan publik. Kemudian yang ketiga, adanya bagaimana nanti tata kelola pemerintahan itu harus bisa untuk menempatkan warga negara sebagai kunci dari pelaksanaan administrasi publik yang merupakan tanggung jawab dari pengelola negara. Pemerintah adalah pengelola negara, yang mana dalam menempatkan warga negara sebagai center dari administrasi publik, dari pelayanan publik, maka itu nanti akan menghasilkan pemerintahan yang lebih responsif, yang lebih kolaboratif, yang bisa dilakukan antar lembaga di sektor publik. Ini adalah beberapa tahapan model-model yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Old Public Administration atau administrasi publik lama. Yang kedua adalah New Public Management atau biasa disingkat NPM. Yang ketiga adalah New Public Governance dan New Public Service. Ini saya kira keduanya cukup mirip, jadi saya masukkan dalam satu pembahasan. Nah, sebelum ke sana, Lehman menerangkan kira-kira bagaimana sih cara kita untuk mengidentifikasi tata kelola pemerintahan yang ideal. Nah, dia menyebutkan kira-kira yang harus
terus beradaptasi, yang harus diperhatikan itu adalah 3 hal. Yang pertama, negara itu sendiri. Nah, negara itu sendiri merupakan sebuah komponen yang sangat hierarkis, saya kira, yang mana menempatkan lembaga-lembaga yang diisi oleh para pejabat publik yang memiliki fungsi masing-masing, yang memiliki tanggung jawab masing-masing, job description masing-masing, yang nantinya mereka akan terjun ke publik dan memberikan pelayanan sesuai dengan porsi mereka. Di sini negara merupakan sebuah entitas yang memiliki berbagai peran, ya. Organization that makes characteristic of governmental and non-governmental entities now play central role. Karena negara ini menjadi sosok yang sentral dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka perubahan-perubahan pada negara, bagaimana negara merespons, bagaimana negara ini kemudian diantarkan pada sebuah kebijakan-kebijakan yang nanti diantar oleh pemerintah, supaya juga memberikan fungsinya, memberikan pelayanannya itu bisa sampai kepada publik. Tentu pembahasan terkait hierarkis ini sangat erat kaitannya dengan organisasi, yang mana perubahan-perubahan yang terjadi, misalkan tantangan global seperti sekarang, seperti climate change, ya, itu tentu harus bisa mendapatkan respons dari negara. Respons dari negara ini tentunya diwujudkan oleh program-program pemerintah. Misalkan seperti bagaimana pemerintah membentuk sebuah lembaga baru yang menangani hal ini, atau memasukkan agenda pembangunan baru, maupun juga nanti ketika dalam penerapannya di akar rumput itu didukung oleh sumber daya manusia maupun sumber daya organisasi yang capable. Negara juga merupakan satu entitas penyelenggaraan pelayanan publik yang esensial. Maka dari itu negara harus, yang melalui pemerintah, harus selalu responsif terhadap sesuatu yang itu terjadi secara dinamis maupun sesuatu yang tidak diduga. Seperti contohnya kasus sekarang pandemi COVID-19, itu adalah sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun, yang saya kira harus terus dilakukan upaya-upaya preventif, upaya-upaya yang adaptif dengan perubahan, yang mana itu harus tetap membuat penyelenggaraan negara menjadi tetap berjalan dan masyarakat dilindungi oleh berbagai kebijakan yang tentunya tidak hanya bersifat ekonomis, tapi juga kesehatan, ya, kesejahteraan dan lain sebagainya. Kedua, hal yang sangat mempengaruhi tata kelola pemerintahan itu adalah market atau pasar. Pasar tentunya adalah sesuatu yang tidak terelakkan dalam aktivitas ekonomi. Kita dalam studi ekonomi mungkin adik-adik sekalian pernah mendengar terkait bagaimana aliran dari Keynesian atau dulu digagas oleh Jeremy Keynes itu beranggapan bahwa pemerintah harus bisa menjadi agen yang dapat mengintervensi pasar agar tidak bergerak sesuai dengan kehendaknya, atau biasa disebut dengan invisible hand. Nah, negara di sini harus melindungi para aktor ekonomi yang lemah. Tentu saja negara yang responsif adalah negara yang juga memperhatikan tingginya kesenjangan yang saat ini bisa kita rasakan, ya. Kesenjangan ini saya kira terjadi di semua negara, dan itu tentu pemerintah tidak bisa membiarkan saja hal ini terus larut-marut, karena tentu saja pertumbuhan ekonomi belum tentu juga
dibarengi dengan turunnya kesenjangan. Maka di sini mekanisme pasar harus terus dan terus untuk diregulasi, dialokasikan sumber daya relevan yang tentunya membutuhkan orang-orang yang kompeten, ya, yang kompetitif di dalam bidangnya supaya mereka bisa saling mengisi di dalam kegiatan perekonomian. Jadi jangan sampai ada yang terlalu kuat dan juga ada yang sangat lemah, bahkan tertindas oleh adanya sistem market. Nah, market itu identik dengan kompetisi, ya. Siapa yang bisa bersaing, maka dia akan yang bisa bertahan dalam sebuah pasar. Nah, di sini tentunya pemerintah itu harus bijak, apalagi di era seperti sekarang. Pasar ini tidak lagi hanya dalam bentuk yang konvensional, ya. Perdagangan tidak lagi dilaksanakan secara business as usual, tapi bisa secara digital, yang memanfaatkan teknologi. Lah di sini tentu pemerintah harus melindungi pemain-pemain perekonomian yang tergusur atau yang lemah. Jadi kompetisi dalam pasar itu adalah sesuatu yang harus diintervensi pemerintah. Termasuk juga bagaimana pemerintah bisa meningkatkan pendapatannya melalui pajak, penerimaan bukan pajak, dan sebagainya. Alhasil, suatu kompetisi yang sehat di dalam market adalah kompetisi yang mana orang dapat berdagang dengan seimbang dan juga mereka bisa tetap mendapatkan kebutuhannya, tetapi harus melalui serangkaian intervensi untuk menjaga neraca perdagangan. Nah, saya kira itu. Jadi market adalah hal kedua yang merupakan salah satu hal yang paling pengaruh menurut Mulaiman untuk perubahan-perubahan dalam administrasi publik. Nah, bentuk layanannya terkait market itu apa saja? Macam-macam. Bisa berupa investasi, bisa berupa perizinan, ya, atau juga bisa berupa bantuan-bantuan atau insentif yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Ya, misalkan sekarang saya kira pasar tradisional adalah hal yang semakin tergerus oleh zaman, maka dari itu pemerintah harus menyiapkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang bisa mendongkrak pengusaha-pengusaha UMKM kita agar tidak terjerus dalam kapitalisme global, ya. Jadi ada sesuatu yang harus dilindungi, tetapi tidak bisa hanya dilindungi saja, tapi mereka juga harus bisa untuk diberikan pemberdayaan. Jadi alhasil ada keseimbangan supply dan demand, ya, di dalam produksi barang dan jasa supaya masyarakat itu juga dapat bersaing untuk menyediakan sesuatu yang dicari memang di dalam pasar. Saya kira seperti itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah society atau masyarakat itu sendiri. Nah, masyarakat ini juga semakin berkembang dengan perubahan zaman. Perubahan zaman ini dapat dikatakan berubah karena banyak faktor. Bisa karena faktor alam, bisa juga karena faktor-faktor perubahan teknologi. Nah, untuk menjangkau seluas mungkin orang-orang yang berada dalam masyarakat, tentu pemerintah harus bisa untuk melihat bagaimana terjadi perubahan-perubahan yang saya kira harus bisa untuk ditanggapi secara cepat, ya, oleh kebijakan-kebijakan yang itu juga partisipatif, diputuskan secara partisipatif. Jadi proses agenda setting dalam kebijakan publik itu juga harus bisa melihat kira-kira pemangku kepentingan atau stakeholder yang relevan itu siapa saja, apa peran mereka masing-masing. Kemudian bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan apa yang ditargetkan oleh pemberi pelayanan publik. Jadi mereka itu harus bisa untuk memanfaatkan jaringan yang terdapat dalam masyarakat
agar pesan itu bisa tersampaikan. Nah, sekarang kalau kita lihat kasus sekarang di pandemi COVID-19 ini, pemerintah harus cukup sigap untuk merangkul semua pihak-pihak terkait agar pemutusan mata rantai penyebaran virus SARS-CoV-2 ini bisa ditekan. Jadi tidak hanya membuat kebijakan-kebijakan kemudian menyiarkannya, tapi juga bagaimana pemerintah sekarang memanfaatkan jejaring atau orang-orang yang sekiranya mempunyai pengaruh, kemudian masyarakat yang sangat berpengaruh, yang mana bisa menekan laju mata rantai ekonomi. Misalnya, kita lihat sekarang bagaimana pemerintah melakukan pendekatan dengan pemimpin-pemimpin agama yang ada di Indonesia, baik itu secara individual maupun secara organisasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya para pemimpin agama ini juga mengeluarkan arahan atau sosialisasi yang sama dengan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah. Karena tentu pemerintah tidak bisa menjangkau masyarakat sendiri, tapi harus dibantu oleh banyak sekali pihak agar kebijakan ini bisa tersampaikan bahkan sampai ke daerah yang sulit untuk dijangkau. Jadi pemanfaatan society networks ini menjadi sesuatu yang urgent. Itu baru dari segi agama. Nah, bagaimana dengan komunitas masyarakat lainnya? Misalkan juga dengan pelaku di bidang industri dan perkantoran. Itu juga harus diberikan sosialisasi lewat berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi supaya mereka bisa bekerja dari rumah. Dan tentunya semakin banyak orang yang melakukan pembatasan sosial, pembatasan fisik, maka kita bisa untuk mendatarkan kurva atau flattening the curve. Ya, dengan kita mendatarkan kurva, maka nanti orang-orang yang terkena wabah ini tentu angkanya bisa turun, dan kalau angkanya turun, tentu bisa menyesuaikan dengan fasilitas kesehatan yang terbatas. Karena fasilitas kesehatan terbatas, maka orang-orang yang tertular ini harus dikontrol jumlahnya supaya tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Kemudian ini ada sebuah tabel yang menarik, saya kira dari Robinson. Nah, Robinson mengatakan dari dulu, dari era setelah sebuah negara itu mendapatkan kemerdekaan, ada beberapa masalah-masalah yang dihadapi oleh administrasi publik yang butuh perhatian. Nah, masalahnya apa saja? Misalkan dimulai dari nomor 1. Jadi dulu ketika selesai mendapatkan kemerdekaan, banyak yang negara-negara itu bingung juga apa yang harus kita lakukan setelah merdeka. Bagaimana kita mengatur negara ini? Ya, bagaimana mereka bisa mandiri, menjadi sebuah bangsa yang mandiri, yang memiliki pemerintahan yang sah, dan tentunya dari pemerintahan tadi membentuk institusi-institusi publik, ya, yang mengatur berbagai sektor di dalam sebuah negara. Nah, di sini ada pendekatan yang digunakan oleh Max Weber, ya. Max Weber ini adalah seorang sosiolog terkenal yang teorinya juga seringkali disebut dalam studi administrasi publik. Nah, teori Weber itu mencakup hal-hal seperti capacity building, ya, pembentukan administrasi baru dalam pemerintahan dan sebagainya, ya. Itu yang pertama. Jadi bagaimana membentuk sebuah pemerintahan yang ada dulu, ya, menciptakan sektor baru, ya, dan mereka bisa menyelenggarakan sebuah negara. Kemudian di tahun 1970 hingga sekarang itu ada sebuah problem yang mana bagaimana pemerintah bisa lebih dekat untuk melayani mereka-mereka yang di level akar rumput. Bagaimana pemerintah bisa menjangkau masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan desentralisasi. Nah, kalau di Indonesia, desentralisasi ini saya kira mulai muncul di era demokrasi, ya, yang mana ada otonomi daerah,
Jadi ada pembentukan kepala daerah baru yang itu punya otonomi khusus ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa diatur oleh pemerintahan daerah, baik itu di tingkat kota atau kabupaten, di tingkat provinsi, dan juga tingkat nasional. Jadi ada pembagian tugas yang berbeda-beda yang dilaksanakan oleh masing-masing pemerintahan ya. Kemudian di era 80 sampai 90 masalah yang diangkat adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu bisa lebih dijangkau secara biaya. Jadi di sini seringkali penyelenggara negara yang masih menggunakan perspektif Weber dulunya membentuk sebuah pemerintahan yang sangat gemuk, sangat besar sekali biaya yang digunakan, tetapi tidak selaras dengan apa yang dicapai. Maka di sini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan soal reformasi tunjangan, reformasi pembayaran, juga reformasi dari kepegawaian. Nah ini harus tentunya harus sesuai dengan apa yang mereka kerjakan ya. Jadi ada konsep seperti performance based payment ya. Jadi pembayaran yang berbasis pada performance. Nah, di sini juga sudah mulai digunakan berbagai konsep-konsep terkait kompetensi dari apa yang harus dicapai oleh masing-masing pegawai dan institusi. Nah, di sini mulai juga saya kira konsep meritokrasi diterapkan. Kalau di era Old Public Administration, nanti kita akan bahas secara khusus, itu seringkali identik dengan patronage ya, budaya patronisme, yang mana mereka memiliki budaya-budaya favorit, sehingga orang-orang yang terseleksi itu belum tentu orang-orang yang kompeten. Kemudian beranjak di tahun 90 sampai hingga sekarang muncul sebuah masalah yang mana memerlukan pemerintah untuk dapat deliver the performance better ya, yang tentu sesuai dengan tupoksi masing-masing pegawai atau lembaga. Nah, di sini banyak sekali munculnya sebuah paradigma yang tentunya dulu juga diawali oleh kerajaan Inggris ya, di era Prime Minister Margaret Thatcher, sebuah pendekatan yang disebut sebagai New Public Management. Nah, New Public Management ini nanti akan saya terangkan secara khusus, yang salah satu karakteristik utamanya adalah pemerintahan yang banyak menganut sistem yang digunakan di sektor privat. Ya. Kemudian di tahun yang sama, di problem kelima, itu ada bagaimana membuat pemerintahan menjadi lebih terbuka, lebih transparan, dan lebih jujur. Seperti yang kita tahu juga, salah satu permasalahan pelik yang dihadapi oleh banyak negara adalah permasalahan terkait integritas dan juga korupsi. Nah, di sini ada pendekatan yang digunakan adalah pendekatan integritas dan juga reformasi terkait kebijakan-kebijakan anti korupsi. Baik itu pembentukan lembaga baru, kebijakan anti korupsi baru yang diterapkan setiap lembaga, sistem keuangan yang akuntabel, yang menjunjung integritas dari masing-masing kelompok atau lembaga. Saya kira teman-teman juga pernah saya terangkan terkait konsep-konsep baru seperti open government atau pemerintahan terbuka. Nah, ini salah satu upaya yang ingin dicapai dalam problem kelima ya. Jadi semakin terbuka suatu negara, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk kemungkinan angka korupsi bisa ditekan. Jadi kalau orang jujur, dia tidak akan takut untuk dibuka kinerjanya. Kalau dia bertanggung jawab, saya kira
anggaran yang digunakan itu akan sangat mudah untuk dibuka dan diawasi oleh publik. Jadi di sini publik mempunyai peran. Ini juga lanjut pada problem yang terakhir. Jadi bagaimana pemerintah bisa lebih responsif kepada warga negaranya. Nah, reformasi yang digunakan adalah reformasi bottom up atau dari bawah. Di sini masyarakat tidak lagi dipandang sebagai orang-orang yang pasif yang hanya menerima layanan publik. Tapi mereka juga bagian dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Mereka bisa menyampaikan usul, mereka bisa untuk lebih menyampaikan unek-uneknya komplain, ya. Mereka bisa untuk menyampaikan aspirasi baik secara individual ataupun berserikat. Jadi di sini peran masyarakat terkait pembentukan, ya, formulasi, kemudian sampai dengan pengantaran kebijakan publik itu lebih besar daripada era-era di sebelumnya. Kalau begitu kita mulai masuk pada pembahasan Old Public Administration. Jadi Old Public Administration ini adalah paradigma awal yang saya kira banyak dipakai di negara-negara yang baru merdeka, ya. Mereka yang baru selesai dari penjajahan, kemudian mereka berjuang untuk kemerdekaan dan mereka mulai untuk membangun negaranya dan menjadi bangsa yang mandiri. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya. Apa saja pembahasan-pembahasan di dalamnya? Yang pertama adalah pemisahan antara politik, ya, dengan elected politicians. Kemudian pemisahan antara administrasi dengan politik ataupun juga appointed administrators. Nah, di sini dengan berkembangnya sebuah negara menjadi negara yang independen, negara yang merdeka, maka di sini kontestasi politik lokal itu akan muncul. Ya, tentu pertanyaan dari sebuah negara yang baru berdiri adalah siapa yang akan memimpin negara ini, ya. Apa saja yang akan ditentukan dan sebagainya. Maka di sini karakteristik dari Old Public Administration ini salah satunya nanti adalah bagaimana mereka juga menentukan set rules and guidelines, ya, menentukan undang-undang dan sebagainya. Kemudian apa yang ingin dicapai pada Old Public Administration adalah membentuk administrasi yang berkelanjutan, continuous, ya, predictable dan rule govern. Maksudnya adalah jadi ketika sebuah negara itu baru berdiri, tentu saja aspek yang ingin dicapai adalah membentuk lembaga yang menjawab kebutuhan pada saat itu tersedia, ada orang-orang yang bertanggung jawab, ada pimpinan, tetapi yang harus juga diperhatikan adalah stabilitas dari tata kelola pemerintahan yang ada. Tentu kalau terjadi perubahan-perubahan yang terus-menerus dalam sistem administrasi, tentu itu tidak bisa dikatakan stabil. Jadi pembentukan sistem baru itu tentu saja harus continuous, ya, berkelanjutan, predictable, maksudnya adalah sesuatu yang perubahannya tidak terlalu drastis, tetapi juga dilindungi oleh aturan-aturan yang ada, jadi berdasarkan regulasi rule govern, ya. Kemudian negara yang baru tentu memikirkan bagaimana para administrator itu ditunjuk berdasarkan kualifikasi yang ada, orang-orang yang terlatih, orang-orang yang memang memiliki visi kepemimpinan dan juga bisa membawa organisasi maupun pegawai-pegawai yang ada di sana untuk bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Namun nanti kita bahas, ya, kelemahannya kira-kira di OPA ini terkait perekrutan seperti apa. Tentu negara yang baru berdiri bukan negara yang tiba-tiba langsung bisa menerapkan sesuatu yang ideal, ya. Kemudian ada juga division of labor atau pembagian tenaga kerja, ya. Maksudnya apa? Pembagian tenaga kerja atau division of labor itu difungsikan untuk mengoptimalisasi fungsi dari organisasi yang ada dalam institusi atau lembaga pemerintah. Jadi misalkan kalau kita melihat ada banyak sekali fungsi-fungsi dalam sektor pendidikan, ya.
Misalkan saja di tempat kita kan, kita masuk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu dibagi berdasarkan fungsinya masing-masing division labor. Ada pegawai yang sifatnya administratif, ada yang sifatnya struktural ya, ada juga yang sifatnya fungsional. Nah, yang fungsional seperti siapa? Misalkan seperti guru, seperti dosen ya, itu atau widya iswara, itu juga fungsional. Ada juga yang dibagi berdasarkan tugas-tugas ya, tugas untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan untuk orang-orang dengan kebutuhan khusus. Nah, itu yang disebut sebagai division of labor. Selain itu juga ada hierarki dari organisasi tersebut. Tentu itu harus bisa diatur sejak awal karena orang-orang yang bergerak itu harus selalu mengikuti instruksi dari pimpinan ya. Jadi dia tidak bisa berjalan secara suka-suka ya, tetapi mereka diatur berdasarkan berdasarkan bagaimana mereka memiliki fungsi, mengetahui keberadaan kenapa dalam organisasi tersebut itu mereka masuk divisi tersebut ya, dan tentunya itu ada orang yang masing-masing mengerjakan fungsinya sendiri. Jadi sudah diplot sebagian informasi-informasi yang ada. Kemudian resources atau segala bentuk sumber daya yang ada dalam sebuah kelembagaan itu menjadi milik organisasi atau lembaga. Jadi bukan dimiliki oleh para individuals yang ada di dalam organisasi tersebut, termasuk para pimpinan ya. Mungkin adik-adik sekalian juga pernah mendengar kasus-kasus ya, yang mana pejabat publik itu menggunakan sumber daya dari institusi secara semena-mena yang tidak sesuai dengan etika. Misalkan pemakaian mobil dinas pada hari libur atau menggunakan kendaraan tadi ya dari kantor tadi untuk tujuan pribadi, itu tidak bisa ya. Atau juga penyelewengan aset-aset tertentu yang dimiliki oleh lembaga. Nah, ini tentu tidak boleh. Jadi resources itu harus kembali pada organisasi atau lembaga tersebut. Sedangkan untuk individuals atau para pegawai itu sudah diatur sendiri hak mereka ya, baik itu sifatnya gaji pokok, remunerasi, tunjangan berbasis kinerja dan sebagainya. Dan tentu saja organisasi publik itu hadir untuk memberikan pelayanan terhadap publik, bukan untuk melayani kepentingan privat. Jadi seperti itu ya. Jadi karakteristiknya OPA apa saja? OPA yang saya maksud ini All Public Administration ya, bukan OPA-OPA Korea itu ya. Yang pertama, karakteristiknya adalah centralized control. Jadi segala sesuatu itu sangat terkontrol oleh pusat. Di sini konsep-konsep seperti desentralisasi itu belum muncul ya. Kemudian set rules and guidelines. Ya, maksudnya pembentukan aturan-aturan baru atau petunjuk teknis terkait pekerjaan-pekerjaan tertentu ya. Kemudian adanya spirited policy making from implementation ya, atau pembuatan kebijakan yang itu menjadi satu proses yang berbeda, yang mana sangat tergantung oleh struktur organisasi ya. Kemudian ada formal rules ya, sesuatunya cenderung formal, kaku ya. Jadi OPA ini pekerjaannya sangat kaku ya. Kalau tidak ada aturan maka bisa dibilang tidak akan dikerjakan ya. Jadi sangat birokratis sekali sifatnya ya. Kemudian uniformity ya. Jadi sangat formal, karena formal maka ada kekakuan yang itu dibentuk dalam masing-masing departemen ya. Dan terakhir division of labor. Nah, kelemahan-kelemahan dari all public administration ini apa saja? Antara lain favoritism. Jadi tadi saya sempat singgung terkait rekrutmen. Rekrutmennya itu belum sepenuhnya berbasis pada meritokrasi, tapi pada orang-orang yang memiliki kepentingan di balik adanya perekrutan pegawai. Misalkan, oh ini orang terpilih bukan karena kompetensinya, bukan karena kualifikasinya, tapi lebih kepada orang tersebut memang punya latar belakang dekat dengan para pimpinan, misalnya seperti itu. Jadi ada favoritism, budaya patronase ya.
Patunase ini saya kira sama saja ya. Jadi sesuatu itu tidak benar-benar dibuka kepada publik ya, tetapi lebih pada ini ya, patunase yang sifatnya semu ya. Jadi tidak semua orang bisa melakukan akses ke hal tersebut. Kemudian hierarkikal ya, jadi sangat hierarkis, kaku dan tidak fleksibel ya. Bloated ya, jumlahnya sangat besar. Karena jumlahnya sangat besar tapi tidak sesuai dengan kinerja, maka terjadi inefisien. Dan seringkali dalam OPA itu terjadi self serving. Jadi mungkin di era dulu ya, PNS tuh seringkali tidak berniat melayani masyarakat karena ada anggapan bahwa PNS itu adalah pelayan raja, ya, pelayan presiden, pelayan negara, orang-orang terpilih. Maka dari itu mereka merasa lebih tinggi daripada masyarakat sehingga melakukan pelayanan yang semena-mena. Hal tersebut saya kira masih ada sampai sekarang, tapi hal tersebut terus berubah seiring berjalannya waktu dengan paradigma baru, dengan terbukanya kesempatan untuk masyarakat untuk terlibat dalam proses pengantaran kebijakan di lingkungan mereka. Saya kira itu dari OPA. Lanjut ke New Public Management. Kemudian dari New Public Management ini ada beberapa agenda yang itu sangat dekat dengan karakteristik mereka. Yang pertama adalah bagaimana perubahan dalam model paradigma New Public Management ini, sektor publik itu banyak belajar dari sektor privat ya. Ini sama ini sektor privat dilihat sebagai sesuatu yang lebih bisa untuk menghasilkan profit, mereka lebih tidak kaku ya. Dan tentunya mereka bisa survive dengan berbagai kondisi dan juga situasi perekonomian global. Maka dari situ ini ya bisa dikatakan New Public Management ini adalah agenda privatisasi ya. Jadi memasukkan unsur-unsur proses bisnis yang digunakan dalam sektor privat. Yang kedua adalah prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan ya. Prinsip manajemen itu bisa terkait profesionalisme, bisa terkait penilaian berbasis kinerja, bisa terkait kompensasi atau juga hukuman terkait bagaimana kalau kita tidak menyelenggarakan tugas itu sesuai dengan tupoksi dan lain sebagainya. Kemudian leadership-nya punya karakteristik leadership yang entrepreneurial atau ada mindset wirausaha di dalamnya. Jadi bagaimana mereka mengembangkan sebuah pelayanan publik itu juga bagaimana caranya mereka bisa menghasilkan profit dari situ ya. Kemudian tadi saya juga sempat singgung ya, manajemen itu terkait input dan output ya. Ada kontrol, ada evaluasi, dan bagaimana manajemen itu bisa juga mengatur performa. Termasuk salah satunya adalah kegiatan audit yang rutin. Nah, itu kan praktik-praktik yang dipelajari di sektor privat ya. Kemudian juga ada disaggregation of public service to the more basic need units ya, dan fokus on their cost management. Maksudnya adalah pembagian tadi, bagian dalam struktur lembaga dalam pelayanan publik itu harus kembali pada sebuah kebutuhan yang ingin dicapai. Jadi goalsnya apa untuk membuat perubahan dalam organisasi tersebut ya. Dan mereka juga berfokus pada cost management. Jadi maksudnya adalah sesuatu itu tentu harus diperhatikan cost-nya ya. Jadi biayanya berapa yang dibutuhkan, kira-kira bisa nggak anggaran terserap ya, bisa nggak anggaran dihemat ya. Jadi ini sesuatu yang saya kira dipelajari banyak dari sektor privat. Kemudian prinsipnya penekanannya lebih pada market ya, competition and contracts for resource allocation. Jadi kontrak pemerintah seringkali membuat kerjasama, mengeluarkan kontrak ya, pelibatan sektor asing, bahkan juga tidak jarang juga dalam praktek public management itu apabila negara melihat
ada sebuah badan usaha yang sifatnya itu tidak profitable, maka bisa saja perusahaan tersebut dijual. Jadi tidak lagi diatur oleh negara, tapi dijual dan seluruh asetnya tadi kemudian diselenggarakan oleh pihak swasta, ya, seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang saya kira menjadi karakteristik dari New Public Management ini. Yang pertama adalah public choice. Nah, public choice ini sebuah teori yang pastinya di sini menekankan pada apa sih yang saat ini tuh diinginkan oleh publik. Lah, hanya saja apa yang diinginkan oleh publik dalam perspektif NPM ini lebih cenderung pada apa yang menjadi tren dalam pasar, ya. Di publiknya di sini lebih pada market. Kemudian ada prinsip agent teori. Ketika ada demand dari sebuah masyarakat, maka pemerintah harus menjadi supply-nya, ya. Bagaimana ada sebuah lembaga atau organisasi yang dibentuk yang tujuannya adalah untuk didedikasikan pada kebutuhan pasar tersebut, ya. Misalkan dulu pemerintah mungkin berpikir, ya, oh sekarang sudah ada sistem perekonomian baru nih yang sifatnya digitalized dan sebagainya, maka di sini dari pemerintah juga menyediakan supply, ada lembaga yang mengurusi terkait hal tersebut, ya. Industri kreatif misalkan. Nah, itu karena ada industri kreatif maka harus diciptakan sebuah lembaga yang juga mengatur industri kreatif, karena tadi ada prinsip public choice di sana, apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat itu diidentifikasi dan direspons dengan cara seperti itu. Oke, berikutnya adalah the growth of use of market competition, semi contract, and for resource. Jadi sudah saya juga bahas, ya. Jadi New Public Management ini fokus dari pekerjaannya adalah melihat apa yang sedang berkembang dalam pasar. Dari situ melihat bagaimana negara bisa berkompetisi juga untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Tentu kompetisi yang dilakukan oleh pemerintah yang mewakili negara itu juga tidak terlepas dari perdagangan global, ya. Misalkan seputar minyak, seputar pemberian servis-servis lain, ya. Itu juga harus melihat hal-hal tersebut. Nah, kemudian ada karakteristik lain saat kompetisi adalah delegasi. Jadi delegasi ini tadi juga hampir sama seperti prinsip agent teori, yang mana pemerintah itu bisa mendelegasikan orang-orang yang mempunyai relevansi, punya kompetensi di dalamnya supaya mereka bisa untuk bekerja sesuai dengan tupoksi. Kemudian performance ini sangat menentukan public management, karena mereka tentu itu berdasar pada berdasarkan pada performance. Mereka diukur berdasarkan hasil kinerja yang akuntabel. Jadi performance ini akan sangat menentukan selayaknya di sektor swasta. Kalau mereka nggak perform, ya tentu akan ada konsekuensi yang harus dijalankan. Nah, di NPM sendiri ini ada beberapa kelemahan yang dinilai. Yang pertama adalah fragmentasi. Jadi fragmentasi ini maksudnya adalah karena adanya prinsip agent teori, yang mana setiap orang bisa untuk menentukan lembaga-lembaga tertentu, ya, yang menyesuaikan kebutuhan, tapi di satu sisi agak sulit untuk membuat sebuah tujuan bersama dalam sebuah negara, ya. Sebuah komunitas itu juga susah karena tidak didasarkan pada prinsip whole of government. Nah, apa itu whole of government nanti saya akan terangkan di selandia berikutnya. Kemudian orientasinya terlalu berfokus pada pasar, sampai-sampai bagaimana mereka melihat warga negara itu bukan lagi sebagai citizens, bukan lagi sebagai orang yang memang harus dilindungi, tetapi mereka melihatnya sebagai customer, ya. Kemudian privatisasi seringkali diidentik dengan aset negara yang dijual dan kemudian dikuasai oleh sektor privat.
Weakening accountability, ya, maksudnya lebih pada di sini di NPM itu masih juga sama seperti OPA, seringkali banyak self interest yang lebih kuat daripada public interest. Hanya saja self interestnya itu lebih pada profit, saya kira di sini ya. Itu new public management. Kemudian new public service, ya, ini paradigma terbaru, model terbaru. Nah, ini digagas oleh akademisi Reinhardt, ya, bukunya tahun 2000. Nah, apa itu new public service? Yang pertama, mereka lebih fokus pada public management, ya, public management yang fokusnya tadi pada warga negara, pada komunitas, dan juga masyarakat secara umum, ya. Jadi di sini menempatkan citizen sebagai sebuah service, ya. Kemudian roles dari public servants atau PNS, ya, itu lebih pada bagaimana masyarakat itu bisa terlayani dan sesuai pada apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kalau saya ibaratkan, jadi kalau new public service ini tidak lagi masyarakat yang harus bingung untuk mencari layanan, tapi ada sebuah pemikiran layanan yang akan datang kepada masyarakat. Ya, jadi kalau OPA mereka fokusnya pada kalau ada masyarakat butuh layanan ya silakan datang ke kantor, ya silakan urus. Kalau tidak diurus ya bukan salah kami, ya, bukan salah pemberi layanan. Tapi kan masyarakat juga harus diperhatikan. Banyak juga mereka yang susah untuk mengakses layanan kesehatan, layanan asuransi pendidikan, ya. Yang itu tentu mempunyai keterbatasan, apalagi mereka yang dari background ekonomi lemah. Lalu public service ini mindsetnya berbeda. Mindsetnya adalah service itu yang datang kepada masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang butuh bantuan, ya, new public service ini yang datang kepada mereka, ya. Misalkan sekarang kita lihat sudah banyak contoh-contoh ada layanan kesehatan yang mobile yang bisa membantu masyarakat agar mereka tidak pergi terlalu jauh untuk mengurus sesuatu, ya. Itu misalkan ada puskesmas keliling, ada perpustakaan keliling. Nah, itu jadi new public service. New public service ini juga seringkali didukung oleh teknologi hari ini. Jadi misalkan ada masyarakat yang belum mengurus asuransi kesehatan, ya, maka orang tersebut yang dicari oleh servisnya, bukan orang tersebut yang mencari servisnya. Jadi seperti itu. Kemudian apalagi di sini ada penguatan citizen engagement, ya. Jadi mereka fokus pada penguatan bagaimana masyarakat bisa banyak dilibatkan termasuk dalam usulan kebijakan, ya. Di sini engagement itu bukan hanya service secara mereka dilibatkan sebagai penerima, ya, tapi mereka juga bisa dilibatkan sebagai pengusul yang tentunya itu bisa untuk lebih menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada sekarang. Kemudian prinsipnya demokratik, ya, terbuka, dan tentunya sangat kental new public service ini dengan sebuah layanan yang berdialog, ya. Jadi penyampaian dari masyarakat tuh selalu terbuka, selalu bisa diakses, ya, dan ada orang-orang yang dikasihkan untuk menerima pengaduan ataupun masukan-masukan dari masyarakat, ya. Jadi value-nya itu bukan lagi pada market seperti NPM, tapi pada value negara hadir, ya, negara yang memang melayani masyarakat. Mereka punya value demokrasi, value kemanusiaan, ya, value terkait toleransi dan sebagainya. Nah, karakteristiknya apa aja tadi? Membangun hubungan yang kolaboratif antara pemerintah dengan warga negara dan juga komunitas. Ada encouraging shared responsibilities. Jadi di sini responsibilitasnya terkait bagaimana penyelenggaraan negara itu tidak hanya pada pemerintah saja, tapi juga masyarakat dibagi perannya untuk menjaga misalkan keharmonisan, menjaga ketertiban, menjaga keamanan saling. Jadi ada
shared responsibilities di situ ya. Kemudian ada diseminasi informasi ya, jadi sifatnya terbuka, dibantu oleh teknologi supaya perkembangan itu selalu bisa untuk dicapai oleh masyarakat. Ya, jadi partisipasi masyarakat itu lebih besar karena tadi layanan yang mencari warganya, bukan warga yang mencari pelayanan. Jadi seperti itu. Nah, ini ada dari Robinson ya supaya jelas pembagian dari tadi ya masing-masing 3 paradigma besar. Tadi misalkan dari fondasi teori. Jadi fondasi teorinya kalau OPA adalah teori politik ya, kemudian teori sosial secara general. Kalau New Public Management karena dia sangat berfokus pada market, dia berfokus pada teori ekonomi ya. Kemudian pendekatannya lebih ke positivis karena ada hitungan-hitungan yang sangat kental ya dalam performance based management ya, pembayaran berbasis performa itu kan sesuatu yang rigid ya, supaya akuntabel maka sifatnya sangat positivistik. Sedangkan pada New Public Service fondasi teorinya tuh lebih demokratik ya. Kemudian yang kedua adalah aspek rasionalitas dan model dari perilaku manusia. Nah, di sini untuk OPA sifatnya rasional secara administratif dan juga public interest. Tapi di sini administratif itu dibuat walaupun rasional tapi seringkali pelayanannya sangat kaku ya. New Public Management mereka sifatnya technical dan juga economic rationality tetap ya. Jadi turunan dari ekonomi teori ya. Dan kemudian self interest ya. Maksudnya setiap orang yang terlibat banyak dalam NPM itulah orang-orang yang memang punya interest pada profit ya. Jadi karena sifatnya citizen itu dianggap sebagai customer, maka bisa dikatakan pengurusan terkait perizinan dan sebagainya itu lebih pada bukan pada publik lagi, tapi lebih pada ini ya self interest atau economic interest. Kemudian kalau di New Public Service tentu saja yang ditekankan adalah citizen interest. Jadi melihat ketika sebuah kebijakan diambil dampaknya apa kepada warga negara. Secara rasional juga sangat strategik di sini ya. Kemudian conception of public interest. Nah, bagaimana sih mereka mendefinisikan kebutuhan publik? Kalau di OPA itu ditentukan oleh proses politik dan juga sesuatu yang diatur dalam perundang-undangan ya atau produk hukum. Jadi kalau nggak ada di undang-undangan ya tidak dianggap sebagai public interest ya. Namun ya tentu saja public interest ini di dalam OPA sangat kaku ya, dan seringkali hukum itu kan regulasi itu kan tidak bisa selalu bisa apa ya sifatnya ya. Tidak bisa selalu adaptif ya. Jadi karena ada perubahan-perubahan baru tentunya regulasi akan selalu berkembang. Kemudian untuk NPM itu lebih pada agregasi dari individual interest, sedangkan NPS itu pada interestnya dicapai dengan apa, dilihat dengan apa, dengan dialog dan juga share values, nilai-nilai yang dibagi bersama. Kemudian kepada siapa sebuah servants itu responsif, kepada siapa mereka ini ya, kalau UPA itu pada klien dan konstitusi, NPM pada customers, dan New Public Service pada citizens atau warga negara. Role of government. Nah, kalau OPA itu lebih pada rowing ya. Rowing itu maksudnya kalau diibaratkan sebagai perahu, maka penyelenggaraan yang negara yang sifatnya OPA ini masih ibarat sebuah perahu, mereka mendayung bersama-sama. Kalau steering ya, kalau New Public Management itu pada steering ya. Jadi mereka yang mengendalikan warga negara untuk menyesuaikan dengan ya kekuatan pasar. Dan kalau New Public Service itu bukan rowing atau steering, tapi serving ya, melayani. Ada mereka tadi ya, mereka membuat warga negara tidak mencari layanan, tapi layanan yang mencari warga negara tersebut. Kemudian mekanisme untuk mencapai tujuan kebijakan untuk OPA itu sifatnya sangat administratif ya, melalui lembaga-lembaga negara yang sudah dibangun. Kalau New Public Management itu pada mekanisme dan insentif yang tentu karena identik dengan privatisasi, maka pelibatan ini lebih besar pada privat dan sektor agensi yang non-profit.
Sedangkan untuk new public service itu lebih pada pembangunan koalisi publik ya, terutama untuk koalisi publik yang bersifat non-profit ya, yang sifatnya dia lebih pada bagaimana untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan warga negara. Kemudian bagaimana pendekatan pada akuntabilitas. Untuk yang OPA dia sifatnya sangat hierarkis, sangat patuh pada pimpinan. Kalau new public management itu lebih didorong oleh pasar ya, yang merupakan pasar ini memakan akumulasi dari kepentingan-kepentingan ekonomi pribadi ya. Sedangkan pada new public service ada multifase public servants guided by law, values, professional norms, and citizen interest. Maksudnya mereka lebih ya tetap sesuai dengan peraturan undang-undangan, tapi ada sinkronisasi dengan kebutuhan publik ya. Ada shared values di sana, ada norma-norma pada profesi, ada citizen interest dan sebagainya. Jadi lebih pada ya kebutuhan warga negara ya. Jadi di sini rasa sosial itu lebih tinggi pada NPS. Kemudian administrasi diskresi, limited discretion karena sangat kaku ya untuk OPA. Kemudian diskresi untuk NPM itu lebih pada tujuan-tujuan yang sifatnya kewirausahaan, dan diskresi untuk public service itu harus ditekankan pada sesuatu yang akuntabel. Oke, saya kira itu. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Lah ini ada ini ya, saya kira di tabel yang tadi dilengkapi oleh paper yang dibuat oleh Lampropolo dan Oikonomo ya. Ini saya kira juga sangat bagus, lengkap ya. Namun di sini pendekatan new public service itu dibagi berdasarkan hybrid model ya. Jadi tadi kan saya juga sempat menekankan new public governance. Setelah itu bedanya apa sama new public service? Secara umum sebenarnya relatif sama, tapi hanya saja di sini di paper Lampropolo dan Oikonomo itu lebih banyak ini ya dijelaskan lewat tabel-tabel ini ya. Jadi ini bisa dibaca nanti. Ini di sini juga dia ada, karena papernya lebih baru ya, 8 tahun 2018, ada pendekatan-pendekatan baru seperti misalkan New Weberian State ya, ada digital governance yang berfokus pada teknologi, ada network teori dan sebagainya. Tapi tadi saya kira itu sudah saya tekankan untuk yang OPA dan juga New Public Management. Besok mungkin di pertemuan minggu depan kita akan lebih memperjelas soal ini tadi ya. Bedanya apa dengan good governance, digital ya, ada new public governance, ada new public service, ada new Weberian state. Kemudian apa yang disebut sebagai public value ya. Di sini dia membagi berdasarkan theoretical origins, normative standards, principles and tools, role pemerintah, ya, citizens dan sebagainya ya. Jadi kita bahas di minggu depan lebih detail ya. Ini juga sama. Ini lebih pada kontrol, akuntabilitas dan legitimasi, ada kultur dari administrasi, dan juga typical failures-nya seperti apa ya. Ada kesulitan tentu dari setiap model ini tidak semuanya sempurna ya. Nanti kita akan bahas ini lebih mendalam minggu depan ya. Nah, ini ada beberapa perubahan ya. Tadi kan saya tekankan ada 3 framework ya. Ada state, ada market, dan juga ada society. Nah, di sini untuk yang state itu lebih pada OPA, pada Weberian birokrasi di sini ya. Di tahun 50 sampai 80. Sedangkan untuk market ada NPM, petanya ada di atas ini ya. NPM, kemudian untuk yang pendekatan akhir-akhir ini kita menunggu pendekatan yang lebih pada fokus pada society atau warga negara ya. Jadi keseimbangan antara ketiganya itu lebih berdampak pada masyarakat secara utuh. Ketika kita juga fokusnya lebih pada society yang menghasilkan beberapa paradigma terkini, misalkan new public governance, ada new public service, ada digital governance, good governance, sebagainya ya. Oke. Kemudian di ini ya, kira-kira apa sih yang sekarang menjadi common challenge buat public service? Kira-kira mana model yang harus digunakan? Apakah kita harus pada new public service karena itu yang terakhir dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa pendekatan nih. Saya kira masalah-masalah yang diidentifikasi oleh McCord dan Rao. Yang pertama adalah atensi yang tidak sufficient antara politik dan political economy dynamics ya. Jadi ada seringkali
seringkali ada pendekatan yang sangat tidak efisien pada atensi politik ya, pada agenda kebijakan yang seringkali tidak konsisten. Nah, di sini memencaranya adalah dengan uh, dukungan yang berlanjut dari high level politicians ya. Jadi dukungan dari para pimpinan itu akan sangat berarti ketika kita menghadapi banyak isu. Kemudian yang kedua adalah attempting one country organizational structures to under vital consequences. Maksudnya adalah seringkali negara-negara dengan pendapatan rendah atau pendapatan menengah ke bawah itu ingin mengadaptasi perubahan yang sudah dilakukan oleh negara-negara yang income-nya lebih tinggi atau human development index-nya lebih tinggi. Tetapi itu juga tidak bisa selama-lamanya dilakukan karena konteks masing-masing negara itu berbeda ya. Jadi mengcopy cara-cara yang digunakan oleh negara lain itu belum tentu juga bisa menjadi jaminan ya. Namun bagaimana caranya kita supaya bisa mengadaptasi mereka, kemudian bisa mengimplementasikan perubahan tadi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita, tentu dengan high level atau technical capability. Jadi dibarengi dengan peningkatan kapabilitas dari organisasi, dari lembaga, maupun juga dari pegawai publik yang ada. Kemudian juga ada penghilangan ya dari politik patronase. Jadi memang harus fokus pada competence base ya, pada meritokrasi. Jadi memang orang-orang yang punya kompeten itu yang harus memiliki yang berhak untuk mendapatkan akses di sana. Nah, kalau kita belajar dari Singapura ya, di Singapura tetangga kita, PNS itu adalah orang-orang yang memang punya kapasitas yang sangat bagus ya. Best graduates di sana itu diarahkan untuk menjadi public servant ya. Jadi memang public servant itu suatu posisi yang tidak main-main dan itu harus dipegang oleh orang-orang yang terbaik. Kemudian overemphasizing, downsizing, and cost cutting. Jadi melakukan banyak pengecilan organisasi dan juga cost cutting. Tetapi itu bukan suatu jaminan juga pemerintah bisa lebih efisien. Untuk melakukan tersebut perubahannya harus dilakukan secara incremental, jadi bertahap ya. Jadi ada suatu proses akumulatif dari peningkatan kapasitas tadi. Jadi nggak bisa langsung juga. Jadi memang harus bertahap agar kita tidak juga langsung mengecilkan besarnya organisasi, kemudian motong budget. Itu tentu dampaknya kan sangat terasa ke masyarakat. Jadi memang harus dilakukan secara bertahap. Dan misalkan ini contohnya seperti pemotongan subsidi. Nah, pemotongan subsidi itu tentu tidak bisa dilakukan secara jumlah yang besar karena kan menimbulkan shock ekonomi. Tetapi harus dibuat secara bertahap ya. Masyarakat harus tekankan bahwa subsidi itu tidak selamanya. Maka di sini harus ditekankan bagaimana untuk menghemat energi ya. Bagaimana subsidi ini agar lebih bisa untuk digunakan oleh orang-orang yang tidak mampu ya, bukan kelas menengah dan sebagainya ya. Kemudian kegagalan untuk mengintegrasikan aktivitas reformasi dalam kebijakan yang lebih luas dan juga pada kerangka organisasi. Nah, di sini kita perlu untuk menyusun KPI baru ya, creative working pockets of effectiveness in the public sector that can serve as model for reform. Jadi itu juga sesuatu yang harus dilakukan ya. Jadi kita harus bisa menentukan KPI kita sendiri, apa cara yang lebih efektif, karena yang mengetahui karakteristik dari negara kita ya kita sendiri. Nah, ini kemudian apa saja lesson learn-nya? Yang pertama, public sector reform effort should be sensitive to context and draw on various approach. Jadi approach mana saya kira tidak ada approach yang paling terbaik ya. Tentu kita bisa menekankan kombinasi dari keduanya. Misalkan OPA itu kan sangat hierarkis ya, sangat tunduk pada atasan dan sebagainya. Apakah itu sepenuhnya buruk? Saya kira enggak. Jadi memang harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ada kalanya kita harus benar-benar sangat hierarkis untuk membuat keputusan agar lebih efektif dan efisien. Karena memang sesuatu yang partisipatif itu lama dan mahal ya. Jadi sesuai dengan konteks, apalagi penanganan seperti sekarang ya, pandemi COVID-19 itu adalah sesuatu yang harus top down nih untuk mengontrol masyarakat. Jadi saya kira untuk mengontrol masyarakat ini harus tegas, harus kadang mungkin polisi dan militer harus diturunkan untuk membuat masyarakat menjadi patuh untuk tinggal di rumah dan menghentikan penyebarannya. Jadi nggak semua apa yang saya katakan tentang OPA itu sepenuhnya jelek, nggak. Jadi
harus diberikan pada konteks-konteks apa yang sedang kita kerjakan. Kemudian perubahan terkait paradigma administrasi publik itu juga harus melihat ini ya, permasalahan dari setiap negara. Jadi ini public service management, itu saya kira pendekatan yang sangat terfokus pada market. Nah itu juga harus dibatasi dengan bagaimana negara mengintervensi pasar dan sebagainya ya. Ketiga, by extension, a heterodox approach that draws selectively on range public management tradition will be more appropriate for many developing countries. Jadi sesuatu yang untuk negara-negara berkembang atau negara-negara yang pada posisi income rendah atau menengah ke bawah itu juga harus mengombinasikan praktik-praktik yang ada seperti saya bilang tadi ya. Jadi penyesuaian pada administrasi publik itu harus benar-benar menyesuaikan dengan budaya masing-masing, dengan karakteristik masyarakat masing-masing ya. Dan tentu juga melihat dari program dan tujuannya. Oke, ini adalah referensinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas lebih detail soal paradigma baru yang fokusnya pada citizens ya. Seperti tadi ada new public service, ada new public governance, ada digital governance ya, ada new Weberian state ya. Nanti kita bahas lebih rinci di minggu depan. Saya akhiri pertemuan kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.